Haleluya. Shalom dan selamat pagi. Oh haleluya, Allah kita Allah yang luar biasa. Mari kita bersama-sama datang menghampiri hadirat-Nya. Oh syukur kunaikan kepadamu Tuhan. Oh kami rindu Tuhan menghampiri hadirat-Mu, bersekutu dengan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku
kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Buat pagi yang indah ini Tuhan, apapun kondisi kami, apapun keadaan kami terlampau percaya bahwa Yesus baik buat hidup kami. Oh, mari Tuhan, berfirmanlah pagi hari ini Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang mau menyampaikannya. Kiranya Tuhan, akan ada banyak kebenaran yang Tuhan singkapkan pada pagi hari ini untuk memberkati hidup kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita berjumpa dalam doa pagi online. Suatu kesempatan yang luar biasa bisa bersama kembali. Setiap kita mendapatkan berkat-berkat terbaik dari Tuhan. Kita bangun di pagi hari ini, kita percaya kesehatan, kekuatan, terobosan, pemulihan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apa yang akan kita berikan untuk Tuhan? Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan demi kesempatan, tidur yang nyenyak, sakit yang disembuhkan, kesehatan yang dipulihkan, dan kesempatan demi kesempatan baru yang Tuhan izinkan untuk kami nikmati. Dan biarlah kami pakai semuanya itu untuk kami kembalikan sebagai puji hormat kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, masih kita dalam tema yang luar biasa. Kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Dikatakan hidup berarti perhatikan cara kita hidup. Tidak sembarangan. Hidup ini di sharing saya yang terdahulu, hidup ini adalah hidup yang dibeli lunas oleh Tuhan. Hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi kita miliknya Tuhan. Kita hambanya Tuhan. Kita betul-betul melayani Tuhan. Oleh sebab itu perhatikan bagaimana kita hidup. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Ayat yang populer. Kalau Bapak Ibu lupa banyak ayat ini jangan lupa. Karena ayat ini akan membawa berkat luar biasa. Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dikatakan jaga hati dengan segala kewaspadaan, karena hati adalah pusat kehidupan. Kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang berkemenangan. Kehidupan yang mengalami damai sejahtera. Kehidupan yang kita jalani, yang Tuhan izinkan Bapak Ibu. Tuhan izinkan kehidupan ini kita hidupi untuk dipakai sebagai alat kemuliaan Tuhan. Kita bukan hanya sekedar hidup hanya untuk antri mati. Kita bukan hanya sekedar hidup hanya untuk menuhin bumi. Kita tidak hanya sekedar hidup hanya untuk supaya mendapatkan rasa terkenal, viral, mendapatkan uang, cuan atau apapun. Tetapi kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang maksimal, kehidupan yang betul-betul ada dalam rencana Tuhan. Dan untuk mengalami kehidupan yang demikian diawali dengan menjaga hati kita. Kenapa kita harus menjaga hati? Karena hati adalah tempat terjadinya sakit hati, kepahitan, dendam, iri hati, tersinggung, kecewa, patah hati, kebencian, dan cemburu. Bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan yang dipancarkan dari hati dan hatinya terdapat begitu banyak kebusukan, begitu banyak dendam, begitu banyak kepahitan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita jaga hati kita, tinggalkan segala amarah, tinggalkan segala kepahitan, bawa kepada kaki Tuhan, minta Tuhan ganti dengan yang baru. Ingat, ayat Alkitab berkata, engkau adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Kalau Tuhan saja turun dari surga mulia untuk masuk ke bumi ini, untuk memperbaharui, mengganti hidupmu, dan dikatakan engkau adalah ciptaan yang baru, mengapa kita harus bertahan untuk tetap hidup di dalam kepedihan,
dan dendam. Bagaimana Tuhan bisa pakai kita kalau kita tetap di dalam kepahitan. Mari, kalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita semua ingin hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Biarlah kehidupan yang kita persembahkan adalah kehidupan yang terpancar dari hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kita baca dalam ayat berikutnya. Dalam Efesus 4 ayat 30-32 dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dikatakan apa? Dibuang dari antara kamu sekalian. Demikian pula segala kejahatan. Ayat 32 yang tadi dibuang diganti dengan tetapi hendaklah kamu ramah. Hidup yang memuliakan Tuhan, salah satu cirinya terlihat orang itu ramah seorang terhadap yang lain. Kemudian penuh kasih mesra dan saling mengampuni dengan mengikuti sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, hati kita cuma satu wadahnya. Kalau masih dipenuhi dengan ayat 31 dalam Efesus 4 ini, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan segala kejahatan. Selama masih dipenuhi itu, kita tidak bisa memiliki kehidupan yang memancarkan kehidupan luar biasa. Dibuang itu semua, diganti dengan ayat 32. Ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Maka hidup kita akan dilimpahkan damai sejahtera yang meluap-luap. Kita bersuka cita bukan karena keadaan luar. Kita bersuka cita, kata firman Tuhan, dari dalam meluap keluar. Yang harus merasakan kehidupan kita, yang kita persembahkan kepada Tuhan sebagai pelayanan untuk kemuliaan Tuhan, yang harus merasakan paling pertama dan paling depan adalah pasangan hidup kita. Anak-anak kita, tanya kepada mereka, bagaimana papa, mama, saya menjadi pasanganmu, menjadi papimu, menjadi ayahmu, menjadi ibumu, menjadi mamahmu. Bagaimana, apakah saya sudah menjadi orang atau pasangan yang memberkati? Kalau belum, mari kita berubah. Buang semuanya, diganti dengan keramahan, penuh kasih mesra, kelemah lembutan, kesabaran. Karena dengan begitu, kita hidup memuliakan Tuhan dan kehidupan kita manisnya terasa kepada orang paling dekat. Apabila engkau orangnya dan ingin hidupmu diubahkan untuk dipersembahkan kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, pagi hari ini kami persembahkan kehidupan kami yang dulu rusak dan kami sekarang menjadi ciptaan baru. Dan biarlah kehidupan kami yang dulu dipenuhi dengan hati yang berdendam, cemburu, sakit hati, pahit, geram, marah, diganti dengan keramahan, kelemah lembutan, kesabaran, penuh kasih mesra, ditandai dengan pengampunan luar biasa. Terima kasih Tuhan, pakai kami, ubah kami, dan kami percaya kehidupan pekerjaan kami diberkati, pelayanan, dan kami sebagai pasangan hidup menjadi pasangan yang luar biasa, sebagai orang tua menjadi orang tua yang luar biasa, menjadi anak yang menyenangkan orang tua, dan biarlah semua kami hidup menyenangkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin.